Tahu? Tahu dong. 17 April. 17 April. Hari Rabu kan? Pastilah. Pasti dong. Saya ingin Negeri ini bersih dari korupsi. Aku ingin Kita hidup damai. Aku mau Indonesia makmur dan kemiskinan bisa berkurang. dan berprestasi di tingkat dunia. Ayo nyoblos. Rabu. 17 April 2019. Ayo nyoblos. Ya, hadirin dan pemirsa, Anda masih menyaksikan debat calon presiden dan wakil presiden tahun 2019. Dan kali ini di segmen ini masing-masing calon presiden dan wakil presiden akan menjawab pertanyaan dalam waktu 2 menit dan kemudian akan menanggapi dalam waktu 1 menit 30 detik. Temanya adalah keuangan dan investasi. Dan pertanyaan ini dibuat oleh tim panelis. Aturan mainnya adalah begini, saya akan mengambil amplop, nanti adalah amplop yang B, ini adalah keuangan dan investasi. Bapak-bapak ya, bisa dilihat masih tersegel. Saya akan membacakan sekali, dan jika bapak-bapak butuh bisa mencatatnya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan ya. Investasi pemerintah yang berasal dari penerimaan pajak masih berpeluang ditingkatkan. Mengingat tax rasio Indonesia yang baru mencapai sekitar 10,3%. Sementara investasi yang berasal dari dana masyarakat seperti zakat dan wakaf juga sangat potensial ditingkatkan. Karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Pertanyaannya, strategi dan kebijakan konkret apa yang akan Bapak lakukan dalam 5 tahun ke depan untuk mendorong peningkatan tax ratio sekaligus peningkatan penerimaan zakat dan wakaf? Kami persilakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 untuk menjawab. Waktunya 2 menit dari saat Anda mulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Masalah penerimaan negara ini sangat krusial. KPK sendiri mengatakan bahwa seharusnya kita menerima 4.000 triliun tiap tahun, tetapi ternyata hanya 2.000 triliun, berarti ada kebocoran 2.000 triliun. Kalau saya selalu mengatakan kebocorannya 1.000 triliun, ternyata KPK mengatakan lebih. Dalam tahun 97 waktu Orde Baru, Indonesia sempat tax rasionya 16%. Sekarang merosot jadi 10%. Berarti kita kehilangan kurang lebih 60 miliar dolar tiap tahun. Apa langkah konkret kami? Sebetulnya Malaysia dan Thailand tax ratio-nya sudah 19%. Dan mereka melaksanakan program pakai information technology dengan menggunakan komputerisasi sehingga semua transparan, dan dengan demikian cepat bisa naik sampai 19%. Saya yakin dengan program informatika, penggunaan teknologi, transparansi, kita bisa belajar dan contoh dari negara lain, kita pun bisa kembali ke 16% bahkan 19%. Kami akan memisahkan Badan Penerimaan Negara dari Kementerian Keuangan, langsung lapor kepada Presiden untuk meningkatkan compliance atau tingkat kepatuhan pajak dan memastikan tax ratio itu akan meningkat. Untuk zakat, kami dulu di Jakarta memulai program Mall Sadar Zakat. Kita harus jemput bola dan gunakan teknologi digital. Digital ekonomi ini akan mampu untuk meningkatkan potensi penerimaan zakat kita. Waktunya habis, Pak. Terima kasih. Sekarang kita berikan giliran kepada harap tenang. Sekarang kita berikan giliran kepada pasangan nomor urut 01, Bapak Joko Widodo dan Pak Maruf untuk menjawab 2 menit. Silakan.
Kalau ingin menaikkan tax ratio seperti yang pernah Bapak Prabowo sampaikan, dalam 1 tahun akan menaikkan tax ratio dari 10, menjadi 16%. Kalau dalam setahun naiknya drastis seperti itu, artinya akan ada 5% kurang lebih. 5% dari GDP kita, 15 triliun rupiah, 5% artinya 750 triliun, yang itu akan ditarik menjadi pajak. Apa yang terjadi kalau itu dilakukan? Akan terjadi shock ekonomi. Oleh sebab itu yang ingin kita kerjakan adalah menaikkan tax ratio secara gradual dengan membangun sebuah tax base yang sebanyak-banyaknya. Dan itu sudah kita lakukan sejak kita melakukan tax amnesty. Tax amnesty ada deklarasi 4.800 triliun dan kita mendapatkan income dari sana 114 triliun tahun itu. Kita ingin agar tax base kita semakin besar sehingga income negara juga akan semakin banyak. Tetapi kalau langsung seperti yang disampaikan tadi, saya kira ini akan memberikan shock ekonomi karena 750 triliun itu akan ditarik sebagai penerimaan di pajak. Untuk zakat saya berikan Pak Kiai Ma'ruf Amin. Ya, soal zakat dan wakaf ini sebenarnya kita sudah punya lembaganya. Ya, untuk itu lembaga Basnas dan juga Laslas dan juga Badan Wakaf Nasional kita. Oleh karena itu sekarang sedang dilakukan intensifikasi dan kemudian mengumpulkan juga wakaf uang, bukan biasanya wakaf tanah, kuburan, madrasah, masjid. Sekarang sudah dikembangkan wakaf uang. Waktunya habis, Pak Ma'ruf. Oke, tetap harap tenang. Mohon. Langsung bisa ditanggapi oleh Pak Prabowo dan Pak Sandi. Waktunya 1,5 menit. Baik, jadi mungkin Pak Jokowi salah menangkap. Saya tidak mengatakan naik kembali 16% dalam 1 tahun. Tetapi harus ada usaha real. Dan salah satu caranya adalah tadi, dengan menerapkan program informatika, penggunaan teknologi informatika dan sistem yang sangat transparan, itu bisa cepat menaikkan. Dan saya sangat setuju, kami pun ingin melebarkan tax base. Tentunya kita tidak ingin menimbulkan shock ekonomi, tetapi kita juga harus berani untuk mengejar mereka-mereka yang selama ini selalu menghindari untuk membayar yang seharusnya dia bayar. Kami akan genjot rasio pajak. Salah satunya adalah dengan memotong pajak pekerja. Kami akan kurangi tarif pajak perorangan dengan menaikkan PTKP. Hasilnya nanti akan dirasakan langsung oleh masyarakat bahwa lebih banyak uang yang ada di kantong masyarakat sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, meningkatkan konsumsi dan akhirnya insya Allah bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kami yakin pada waktunya pajak korporasi setelah pajak pribadi bisa kita turunkan sehingga kita bisa bersaing dengan negara lain dalam menarik investasi untuk siapa? Untuk lapangan kerja anak-anak bangsa. Prabowo Sandi yakin bersama pemerintahan yang kuat kita ciptakan pajak untuk pembangunan masyarakat. Waktunya habis, Pak Sandi. Ya, cukup. Ya, hadirin. Langsung bisa ditanggapi Pak Joko Widodo dan Pak Ma'ruf Amin. Waktunya. Saya itu hanya membaca di media Pak Prabowo bahwa Bapak akan melakukan lompatan besar dari 11% ke 16%, sehingga tadi saya sampaikan seperti itu. Menurut saya di bidang penerimaan pajak ini, kalau kita konsisten melakukan reformasi di bidang pajak, pelayanan pajak, online pajak, itu akan memberikan dampak yang signifikan terhadap para pembayar pajak untuk datang membayar pajaknya karena mereka merasa dilayani dengan baik, dan itu sudah kita lakukan. Sekarang Bapak menyampaikan SPT tahunan itu lewat e-filing sudah bisa. Dari rumah bisa, jam berapapun bisa diterima. Inilah
reformasi di bidang perpajakan yang telah kita lakukan, tetapi memang masih banyak yang perlu kita benahi, yang perlu kita kerjakan dalam hal penerimaan pajak ini. Pak Yai, silakan diteruskan. Iya, untuk zakat itu supaya tidak lembaganya hanya menerima zakat tapi mengambil zakat sesuai dengan perintah agama, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, ambil. Jadi bukan penerima zakat tapi pengambil zakat. Jadi cara kerjanya yang dirubah. Begitu juga dengan wakaf, upaya meyakinkan masyarakat. Waktunya habis. Oke, demikian tadi. Baik. Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden sudah menjawab dan juga menanggapi tema keuangan dan juga investasi. Sekarang boleh kalau mau bertepuk tangan untuk memberikan semangat bagi kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden.